Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Siapkan hati kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita percaya ada kuasa di dalam puji-pujian dan Dia disenangkan atas puji-pujian yang kita naikkan buat Yesus pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berdoa Tuhan biar kami menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami pada pagi hari ini untuk meninggikan Engkau Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian yang kami naikkan Bapa pada pagi hari ini. Biar Engkau disenangkan atas semua nyanyian yang kami nyanyikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyi buat Tuhan. Sekali lagi. Amin. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi ulangi dari awal, katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Amin. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali sungguh besar, oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, oh iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Segala raja.
Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Dan selamat pagi, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang baik berbicara kepada setiap kami. Hari ini Tuhan segarkan roh kami, jiwa kami Tuhan, untuk kami dapat melalui hari-hari kami dengan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masih lanjutkan di dalam kitab Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia atau Yesus memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. 2 hari yang lalu kita sudah belajar tentang Yesus memegang 7 bintang di tangan kanannya. Itu adalah berbicara bahwa pemimpin gereja atau pemimpin rohani atau pemimpin dari kelompok sel itu ada di dalam tangannya Tuhan. Dengan kata lain, hidupnya aman, dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat merampas mereka dari tanganku. Jadi dengan kata lain, Tuhan yang menjaga para pemimpin rohani ini. Tuhan yang menolong setiap keperluan dan setiap kebutuhan mereka. Tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin rohani atau menjadi hamba Tuhan full time, tetapi Allah selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, hari ini kita akan lihat yang kedua, yaitu bagian kedua, mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Jadi penglihatan yang Yohanes lihat itu satu penglihatan yang luar biasa sekali. Karena Yesus memegang di tangan kanannya itu, dia memegang 7 bintang, dan terus kemudian dari mulutnya keluar sebilah pedang bermata 2. Nah, di sini apa maksud daripada pedang bermata 2? Ada orang memberikan pepatah, perkataanmu tajam sekali, seperti pisau teriris-iris, karena perkataannya sangat tajam dan bisa melukai. Karena itu kita juga harus hati-hati pada waktu kita berkata-kata terhadap seseorang. Hati-hati, saudara yang mungkin mulutnya tajam, saudara bisa saja tanpa saudara ketahui bahwa saudara melukai perasaan orang yang menjadi lawan bicara saudara saat itu, karena mulut saudara mungkin tajam, penuh dengan sindiran atau kritik, ya, atau hal-hal yang lain pada waktu kita berkata-kata. Nah, di sini perkataan Tuhan Yesus atau dari mulutnya itu keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Nah, apa arti kata pedang bermata 2? Pedang bermata 2 artinya sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kalau misalkan pedangnya disabet ke sebelah kiri, maka dia akan membawa dampak. Ya, mungkin ada orang, mungkin ada siapa saja yang dilintasi oleh pedang tersebut akan terbabat. Dia sapu ke sebelah kanan juga kena. Jadi kiri dan kanan itu kena. Mau dia sabet kemana saja, mau ke kiri juga kena, ke kanan juga kena. Nah, pedang bermata 2 adalah senjata daripada pasukan Romawi. Dan mereka ini sangat ditakuti sekali oleh lawannya, karena kemana saja mereka mengayunkan pedangnya itu membawa satu dampak, membawa entah orang yang terluka atau terbunuh, ya seperti itu. Nah, makna arti kata pedang bermata 2 artinya bahwa perkataan Tuhan Yesus atau firman Tuhan itu tajam sekali seperti pedang bermata 2. Kemana saja, mau ke kiri bisa kena, ke kanan juga kena. Ibrani pasal 4 ayat 12, kita akan lihat kitab Ibrani 4 ayat 12 dikatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Dikatakan bahwa firman Allah itu hidup, kedua kuat, dan ketiga lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, termasuk pedang bermata 2 dari pasukan Romawi. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Kalau pedang atau pisau yang tajam bisa saja dia memisahkan mungkin dari daging
dengan lemaknya, seperti itu. Tapi di sini pedang bermata dua firman Allah itu bisa memisahkan antara jiwa dengan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi di sini kita lihat bahwa lambang daripada firman Allah adalah pedang bermata dua. Nah, dari mulut Tuhan Yesus keluar sebilah pedang bermata dua. Artinya, dari mulut Tuhan Yesus keluarlah firman Allah. Dia adalah firman Allah. Setiap yang Yesus katakan adalah firman Allah. Karena itu, kita memiliki perkataan-perkataan Tuhan Yesus dan kita memiliki firman Allah yang tertulis ini, yaitu Alkitab. Ini adalah firman Allah. Dan dikatakan firman Allah ini dikatakan hidup. Apa maksudnya dari firman Allah itu hidup? Firman Allah itu sangat berkuasa. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan mungkin sambil lalu. Mungkin dia tidak memperdulikan. Tetapi ada orang yang mendoakan untuk orang tersebut. Akhirnya pada waktu dia hidup mungkin dia mengeraskan hatinya. Tapi pada saat dia berbaring di ICU, tiba-tiba diingatkan kembali akan firman Tuhan yang pernah dia dengar mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu. Dan akhirnya orang tersebut bertobat. Nah, artinya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Dia hidup. Kalau kita ingat cerita tentang penciptaan dunia, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Artinya apa yang dikatakan firman Tuhan itu adalah suara kehidupan. Itu adalah sangat powerful sekali, sangat berkuasa sekali. Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus come out, Lazarus keluar. Lazarus yang sudah mati 4 hari, bahkan dikatakan mayatnya sudah berbau busuk. Lantas kemudian rohnya kembali ke dalam tubuhnya dan dia keluar. Perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang mengandung kehidupan. Firman itu mengandung kehidupan. Adalah dia memiliki satu sumber kehidupan. Dan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari perkataan firman Allah. Nah, ini adalah kita mungkin khawatir pada waktu kita kelaparan ya, atau mungkin di awal-awal COVID di Singapura sendiri, pada waktu awal-awal COVID dan terus kemudian terdengar supermarket akan tutup, dan lantas kemudian berlomba-lomba, berbondong-bondong orang membeli sembako. Ya, mereka membeli minyak, membeli tisu, membeli beras, membeli segala keperluan makanan kaleng mereka tumpuk. Mereka khawatir kalau pemasok tidak ada karena COVID-19, semua negara mereka lockdown, dan lantas bagaimana mereka makan. Jadi mereka concern tentang makanan. Manusia hidup bukan dari roti saja, bukan hidup dari makanan saja. Dengan kata lain, kalau kita bekerja untuk mendapatkan makanan, kenapa kita tidak bekerja jauh lebih lagi untuk firman Allah? Dengan kata lain, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan firman Allah. Dengan kita sediakan waktu kita untuk membaca firman Allah. Kita sediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Allah. Sama seperti yang saudara lakukan hari ini. Saat ini saudara sedang mendengarkan firman Allah. Kita berikan waktu yang baik. Kita berikan telinga kita. Kita berikan full attention akan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah hidup. Dan tidak hanya hidup saja, tapi dikatakan juga kuat. Kuat sekali. Firman Allah dikatakan juga seperti palu, seperti godam yang bisa menghancurkan. Nah, firman Allah ini bukan sesuatu yang hanya perkataan saja dan tidak ada kuasanya. Tapi firman Allah itu sangat kuat sekali. Dia bisa menarik orang untuk datang kepada Kristus atau kembali kepada Allah. Dan firman Allah itu juga mengandung mujizat. Semua perkataan Tuhan Yesus adalah firman Allah. Pada waktu Yesus memerintahkan untuk setan, dia berkata, diam, keluarlah, maka setan pun keluar. Setan takut dengan kuasa. Firman Allah itu mengandung kuasa. Pada saat kita memperkatakan firman Allah, pada saat kita mengutip
ayat-ayat Alkitab, mengutip ayat-ayat firman Tuhan, kita sedang mendatangkan kekuatan di dalam hidup kita. Cobalah pada waktu saudara sedang mengalami kesusahan, saudara kutip salah satu ayat dari firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dia yang memperdulikan engkau. Pada waktu saudara mengutip ayat-ayat firman Tuhan itu, ada kekuatan di dalam jiwa saudara. Ada pengharapan di dalam hati saudara. Pada waktu saudara mengutip, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saudara merasakan ada ketenangan, ada kekuatan yang baru yang firman Allah berikan. Itu firman Allah adalah kuat. Dan terus kemudian dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, termasuk pedang bermata dua dari pasukan Roma. Artinya firman Tuhan ini bisa kemana saja bisa terkena sasaran. Orang yang mendengarkan firman Tuhan bisa tertegur, tertemplak, dan dikatakan firman Allah itu bisa memisahkan jiwa dan roh, memisahkan mana pertimbangan dan juga pikiran. Kita membutuhkan hikmat dalam mengambil keputusan. Dan keputusan itu dan hikmat itu ada dari firman Allah. Semakin kita merenungkan firman Allah, semakin saudara mendapatkan hikmat dari Allah. Pada waktu saudara mendapatkan hikmat dari Allah, saudara sedang mengambil keputusan. Saudara sedang mempertimbangkan, saudara sedang memikirkan, dan firman Allah memberikan hikmat kepada saudara sehingga saudara dapat memutuskan dengan lebih baik berdasarkan dari firman Allah. Mulut dari Tuhan Yesus mengeluarkan sebilah pedang bermata dua. Di akhir zaman, suara kebenaran Kristus akan tajam seperti pedang bermata dua untuk memisahkan mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Kalau suaranya tajam, atau mungkin orang tidak suka dengan suara yang tajam tersebut, orang akan menyingkir, sehingga dengan sendirinya sudah terseleksi yang mana yang gandum, yang mana yang lalang. Yang lalang mereka nggak tahan, mereka akan menyingkir dan mereka akan keluar. Tetapi yang gandum tetap bertahan. Dan mereka semakin mendengarkan firman Tuhan yang tajam, semakin mereka tertemplak dan semakin mereka dibersihkan. Pada waktu berbicara tentang tidak mengampuni, saudara harus mengampuni 70 kali 7. Saudara merasa susah sekali, tapi saudara mentaati firman Allah dan saudara memikul salib, mengampuni orang yang bersalah atau mengampuni orang yang melakukan kejahatan kepada saudara, saudara mengampuninya. Dan saudara belajar one more step, lebih tinggi, lebih dalam lagi dalam pengertian firman Tuhan. Semakin hari saudara diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan pagi hari ini, bahwa perkataan Tuhan Yesus itu hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, ambil firman Tuhan sebagai bagian dalam hidup saudara, maka saudara akan hidup. Saudara akan kuat. Saudara akan memiliki ketajaman dalam pikiran saudara, sehingga saudara bisa memisahkan mana kehendak Allah dan yang mana yang bukan kehendak Allah. Dan itu sangat berguna sekali untuk kita mengambil keputusan dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat pengertian akan firman-Mu. Kami menerima kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami kurang menghargai akan firman-Mu Tuhan. Tapi mulai hari ini dan selanjutnya Tuhan, kami ingin menghargai firman-Mu. Karena firman-Mu, perkataan-Mu itu hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami hikmat Tuhan, sehingga pada saat kami harus mengambil keputusan, kami dapat mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini. Engkau berkati kegiatan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai bertemu kembali.